Assalamualaikum, salam semangat untuk semua sahabat rumah pintar dimanapun berada. Masih belajar matematika bersama Bu Evi melalui video-video. Kali ini kita akan melanjutkan materi statistika. Sesuai ucapan di video sebelumnya, itu sudah ada pengenalan tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, kali ini kita akan coba menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Apakah ada langkah-langkahnya atau apakah ada syarat-syaratnya? Ya, kita akan lihat ya. Oke. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah pertama, buatlah statistik jajaran dari data mentah. Nah, jadi data mentahnya biasanya bentuknya data tunggal. Itu bisa sahabat buat urutkan dulu dari data terkecil ke data terbesar atau sebaliknya. Atau jika data itu terlalu banyak, sahabat cukup cari manakah data terkecilnya, kemudian manakah data terbesarnya. Bisa sahabat lingkari. Karena dengan dua data tersebut kita bisa menentukan nilai rentang, yaitu simbolnya R sama dengan X max min X min. X max ini maksudnya adalah data terbesarnya dari data mentah itu, kemudian X min ini adalah data terkecilnya dari data mentah. Oke ya, ini menentukan rentangnya. Langkah kedua, kita menentukan banyaknya kelas. Nah, masih ingat ya sahabat ya, pada tabel distribusi frekuensi kelas itu yang mana? Nah, untuk menentukan banyaknya kelas, kita biasanya menggunakan aturan Starches ya, atau biasa disebut kaidah empiris Starches. Banyaknya kelas ini disimbolkan dengan K, maka K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu ukuran data, atau jumlah data mentahnya itu loh. Jumlah data mentahnya itu berapa? Nah, log N ini nanti bisa sahabat cari bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi nanti jumlahnya berapa, kemudian dikalikan dulu dengan 3,3, baru dijumlahkan dengan 1, itu banyaknya kelas. Nah, kalau kita lihat di sini kan desimal ya. Nah, banyaknya kelas itu kan nggak mungkin banyaknya kelas ada 3,5, itu tidak mungkin. Jadi banyaknya kelas ini harus bilangan bulat nanti. Terus bagaimana? Ya, kita akan bulatkan, bisa bulatkan ke atas, bisa bulatkan ke bawah, tergantung nanti kecukupan data. Nah, nanti akan Ibu bagikan triknya membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Nah, sebelumnya perlu sahabat ingat membulatkan di sini untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu tidak mengikuti aturan matematika. Jadi nggak harus kalau 5 ke atas bulatkan ke depan 1. Kurang dari 5 hilangkan, tidak. Jadi kita bulatkan ini tergantung dilihat dari rentangnya tadi ya, itu triknya ya. Oke, kalau sahabat mau coba-coba ya bisa juga sih gitu. Di sini akan langsung Ibu kasih trik. Jadi nanti patokannya adalah si ring tadi, R tadi ya. Oke, nanti kita akan lihat di contoh soal. Langkah berikutnya, langkah ketiga, kita menentukan panjang atau lebar atau interval kelasnya. Nah, kelasnya itu intervalnya berapa? Karena harus sama. Panjang kelas, P simbolnya bisa, yaitu rentang R tadi dibagi K. Rentangnya tadi dibagi banyaknya kelas. Itu juga nanti main pembulatan. Langkah keempat, dengan menggunakan nilai panjang kelas yang diperoleh pada langkah ketiga tadi, kita buat kelas-kelasnya. Kemudian langkah kelima, kalau sudah ada kelasnya, kita bisa menentukan frekuensi setiap kelas itu dengan menggunakan sistem turus atau tally ya. Kita cacah datanya satu persatu menggunakan turus. Oke, nah ini contohnya. Misal ada data 40 kali pengukuran. Nah, ini satuannya milimeter. Misalnya pengukuran ada 40 nih.
buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut. Nah, berarti ini 40 ini N-nya ya, N-nya. Nah, tadi langkah pertama apa? Iya, menentukan rank. Rank itu X max min X min. Sahabat boleh urutkan dulu, boleh tidak. Ya, misal nih karena 40 datanya kita urutkan. Oke. 119 terkecil, 176 terbesar. Berarti rentangnya data terbesar dikurangi data terkecil 57. Nah, 57 ini nanti patokan sahabat untuk membulatkan ke atas atau ke bawah. Jadi ranknya ini ya. Tadi 57 ya ranknya ya. Oke, langkah kedua. Kita menentukan apa? Iya, panjang kelasnya. Banyaknya kelas. Banyaknya kelas ada berapa? Menggunakan aturan Sturges, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu banyaknya data, tadi ada berapa? Ya, 40. Kemudian dicari pakai kalkulator, log 40, hasilnya berapa? Dikali 3,3 tambah 1. Nah, ini kalau hasilnya bisa desimalnya tak terhingga. Nah, ini mau dibulatkan berapa? Mau dibulatkan jadi 6 saja atau 7? Nah, ingat ya, ini pembulatannya tidak menggunakan aturan pembulatan matematika, jadi boleh kita bulatkan si 6 ini ke atas atau dihilangkan saja begitu. Nah, di sini dibulatkan ke atas, jadi K-nya sama dengan 7. Nanti kita lihat. Nah, sekarang langkah kedua dan ketiga, ini perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah menentukan panjang kelas, yaitu rentang dibagi banyaknya kelas. Nah, rentang tadi R itu 57. Banyaknya kelas kita bulatkan K-nya 7. 57 bagi 7 8,1428. Nah, ini tadi. Seandainya sahabat bulatkan ini ke bawah, ya, ini desimalnya dihapus. Dengan kata lain panjang kelasnya ini ada atau lebar kelasnya atau interval kelasnya 8. Coba sahabat kalikan dengan banyaknya kelas. 7 kali 8 berapa? 56. Sedangkan range-nya 57. Jadi nanti sahabat akan ketika menyajikan data akan ketemu satu data yang tidak tercover di tabel itu. Terus gimana solusinya? Nah, solusinya ini kita bulatkan ke atas jadi 9. Wah, kalau kita kalikan 7 kali 9 berapa? 63. Jauh sekali Bu dari 57. Oh, nggak masalah. Yang terpenting semua rank-nya itu terpenuhi gitu. Karena kalau sahabat paksakan, misalnya sahabat ambil 8 nih ya, nanti akan ada data yang nggak masuk dalam tabel itu. Ada satu data gitu. Atau kalau sahabat nggak percaya boleh dicoba deh di tempat masing-masing ya, coba kerjakan di kertas. Kalau 8 bagaimana gitu ya. Jadi triknya itu adalah kembali lagi ke ring tadi atau jangkauan tadi, kalikan saja K dengan P. Kalau itu kurang dari ring, wah berarti pembulatan kita salah. Jadi harus lebihnya banyak atau lebihnya sedikit nggak masalah, yang penting tidak boleh kurang. Itu triknya. Jadi biar sahabat nggak mengulang-ulang, ternyata udah buat tabelnya ada data yang kurang, atau ternyata kelebihan terlalu banyak sampai kelebihan satu kelas. Jadi ada nanti frekuensi yang 0. Wah, itu kan buang-buang kelas itu ya, kurang tepat. Tuh. Jadi triknya itu ya. Oke, bisa sahabat pakai triknya. Oke, sudah sampai langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat, ya kita mulai buat kelas-kelasnya. Tadi intervalnya berapa? Intervalnya tadi panjang kelasnya 9, kemudian kelasnya ada 7 ya. Jadi kelas pertama mulai dari data terendah 119, intervalnya 9, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Nah,
Nah, kalau mau dicari titik tengahnya ini disebut batas bawah ya, batas bawah kelas, ini batas atas, jumlahkan bagi 2, ini ketemu titik tengahnya. Dan seterusnya. Ini berlanjut 128 sampai 136. Ini juga berlanjut 137 sampai 145. Nah, ini Bu Epi juga mau ngasih trik nih ya. Ada 2 trik di sini pembuatan kelas. Tadi kan panjang kelasnya 9, ya 9. Itu cara menentukan intervalnya, penulisannya ini ada yang perlu diperhatikan. Ada 2 cara ya. Pertama, bisa sahabat gunakan rumus yang ada di video sebelumnya tentang panjang kelas. Itu adalah caranya tepi atas dikurangi tepi bawah, kemudian tepi atas seperti apa, tepi bawah seperti apa. Boleh sahabat lihat lagi atau mungkin ada yang masih ingat, bisa pakai itu. Ini trik gampangnya gini, ada 2 trik gampangnya. Pertama, kan data terendah tadi 119. Nah, sahabat hitung aja menggunakan jari ya. 119 itu tadi kan 9. Ini ada 9. 119 itu yang 1, 122, 121 124, 4, 125, 5 dan seterusnya. Ya. Jadi tinggal dihitung. Atau trik kedua, kurangi 1. Jadi tadi kan panjang kelasnya 9, sahabat kurangi 1, 8 kan. Jadi 119 tambah 8, 127. Begitu pula seterusnya, 128 tambah 8, 136. 137 tambah 8, 145 dan seterusnya. Jadi bisa triknya menggunakan 2 cara. Pertama, dicacah satu-satu sampai jumlahnya ada sesuai dengan panjang kelas, atau cara kedua, panjang kelasnya kurangi 1, jumlahkan dengan mulai batas bawah tiap kelas gitu ya. Oke, trik kedua yang mau Bu Epi bagikan tentang menentukan titik tengah. Titik tengah itu kan dapat dicari dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, ketemunya 123. Jadi 119 tambah 127 dibagi 2 hasilnya 123. Kelas kedua juga gitu, 128 tambah 136 bagi 2. Kelas ketiga juga gitu. Nah, itu terlalu lama sahabat ya. Triknya bisa sahabat cari satu kelas saja. Nih, tadi. Kemudian sahabat lihat selisihnya dari batas bawah ini. 119 ke 123. Selisihnya berapa? 4. Berarti seterusnya ini 3 sahabat tambahkan aja 4. 128 tambah 4, 132, 137 tambah 4, 141, 146 tambah 4, 150, dan seterusnya. Silahkan bisa dipakai triknya ya. Terakhir, langkah kelima. Nah, kita data satu persatu menggunakan turus. Jadi sudah kita buat nih ini, titik tengahnya ini. Nah, berapa sih jumlah frekuensi setiap kelas? Ya dari data mentah yang tadi, yang masih hasil pengukuran 40 tadi itu kita masukkan satu-satu ke tabel ini menggunakan turus atau tally. Ya kayak pemilihan ketua OSIS gitu ya, ketua kelas menggunakan ini. Nah, nanti ini jumlahnya itulah frekuensinya. Untuk mengeceknya, sahabat jumlahkan ini. Jika ini sesuai dengan jumlah N tadi, maka pengerjaannya benar. Nah, ini tadi ya, kalau kita lihat nih. Ini kan tercover semua ini. 176 data terbesarnya ada di sini. Oke, bisa dipahami. Jadi ada sebenarnya 5 langkah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, tapi intinya adalah aturan Sturgesnya itu ya. Menentukan range, menentukan banyaknya kelas TK atau K, menentukan lebar kelas atau panjang kelas, yaitu rank dibagi banyaknya kelas. Kemudian kita buat intervalnya, dan terakhir menyajikan data dengan menggunakan turus atau tally. Nah, berikut ini ada latihan. Coba sahabat sajikan data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jika ada kesulitan, bisa nanti konsultasi.
kita diskusikan bersama-sama. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar matematika bersama Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.